Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang peran kepemimpinan dan berpikir sistem MTCC dalam program KTR di Kota Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat atau profil. MTCC didirikan berdasarkan pada keputusan Rektor nomor 006-SK-UMY-I-2011 tentang pembentukan Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC UMY pada tanggal 8 Januari 2011. Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC UMY diresmikan bersamaan dengan pembukaan klinik berhenti merokok di Asri Medical Center. MTCC UMY sebagai lembaga pendidikan memiliki tugas untuk menetapkan dan mengkampanyekan kebijakan kawasan bebas asap rokok di lingkungan Muhammadiyah yang lebih luas lagi. Keberadaan MTCC di kampus diharapkan merupakan wadah bagi pengembangan riset dan penggalangan dana riset di bidang kampanye kesehatan dan pengendalian tembakau. Selanjutnya ada visi dan misi dari MTCC. Yang pertama ada visi, yaitu melakukan advokasi kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR untuk pemerintah daerah. Yang kedua mendukung penerapan regulasi KTR di Indonesia. Yang ketiga melaksanakan riset dalam bidang kebijakan kesehatan masyarakat dan seputar pengendalian tembakau. Yang keempat melaksanakan program pengabdian masyarakat. Dan yang kelima mendampingi petani dan mantan petani tembakau untuk berdiversifikasi dalam rangka meningkatkan derajat dan kesejahteraannya. Selanjutnya ada misi dari MTCC, yaitu lembaga yang mendukung terwujudnya kesehatan masyarakat melalui pengendalian tembakau di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat. Selanjutnya ada peran tim International LV, yang pertama di Union International Against Tuberculosis and Lung Disease, French. Yang kedua Viral Strategies, New York. Yang ketiga National Institute of Health, United Nations of America, USA. Yang keempat Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, United Nations of America, USA. Yang kelima Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Volunteer Program Australia. Selanjutnya National LV, yang pertama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kedua Badan Kebijakan Fiskal, BKF, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Program Dukungan Kenaikan Cikal Hasil Tembakau, Majelis Pembina Kesehatan Umum, MPKU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Global Public Health Program. Yang keempat Majelis Tajrih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa Hukum Merokok, Konvensional dan e-cigarette. Selanjutnya ada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Global Public Health Program, Prevention and Tobacco Industry Interference on Academic Activities, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, PPIPM, Muhammadiyah Economic Teams, Muhammadiyah Tobacco Control Network, National Tobacco Control Institution or Organization. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam AUMKes, yaitu sistem kepemimpinan rumah sakit yang bisa dijalankan menggunakan sistem 360 derajat. Masalah sebuah rumah sakit merupakan instansi yang besar. Banyak orang yang terlibat dalam instansi tersebut bertujuan untuk meraih keberhasilan dan dibutuhkan kerjasama dari semua elemen. Seperti kepemimpinan rumah sakit yang bekerja sama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTCC yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar Capacity Building Training on Smoke-Free Policy Development and Implementation for Kulon Progo. Lalu adanya kegiatan ini, kepemimpinan rumah sakit dan Pemkab yang bekerja sama dengan MTCC bertujuan memberikan pengetahuan dan mempertegas komitmen pimpinan dan bertanggung jawab instansi kesehatan dalam penegakan perda tersebut, sehingga menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen untuk selalu membantu upaya Pemkab Kulon Progo dalam pengembangan dan penegakan KTR. Selanjutnya ada berpikir sistem dalam kesehatan masyarakat. Resolusi WHO tahun 1986 membuat strategi dalam menerapkan pencegahan penyakit yang dipicu karena penggunaan tembakau. Indonesia sebagai anggota WHO juga telah mengambil tindakan terhadap pencegahan penyakit yang dipicu karena rokok. Antara lain, menambahkan label bahaya merokok pada pembungkus rokok berdasarkan SK Menteri Kesehatan nomor 225 nomor 5 1991 tentang pengawasan produk tembakau. Dinas Kesehatan Yogyakarta akan selalu menyelenggarakan kampanye anti rokok tiap tahunnya pada tanggal 31 Mei dengan tujuan mempengaruhi dan membujuk khalayak yang mengkonsumsi rokok untuk bisa mengurangi
bahkan berhenti untuk menghisapnya, dan memberi pengetahuan seberapa besarnya bahaya merokok, baik perokok aktif maupun pasif. Peranan perokok atau tanggung jawab humas adalah bagaimana menciptakan kepercayaan, goodwill, dan kejujuran dalam menyampaikan pesan atau informasi, serta publikasi yang positif kepada publik halayak yang didukung dengan kiat dan taktik serta teknik dalam kampanye untuk memperoleh kepercayaan oleh publik. Selanjutnya, social injustice dalam sistem kesehatan masyarakat. Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kegunaan, oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang dapat membawa kegunaan bagi masyarakat. Hukum dibentuk untuk dapat mengendalikan kehidupan manusia agar dapat memperoleh kehidupan yang berkeadilan. Untuk itu, sebuah hukum sudah seharusnya mempunyai patokan yang menjadi dasarnya. Dasar dari sebuah hukum adalah asas, di mana asas akan menjadi petunjuk di dalam hukum itu sendiri. Dengan kebijakan pedoman kawasan tanpa rokok ini, pemerintah dapat melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok dengan memberikan ruang dan lingkup yang bersih dan sehat bagi masyarakat, serta melindungi masyarakat secara umum dari dampak merokok baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada etika kepemimpinan dalam MTCC. Yang pertama, sidik atau jujur. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, menghargai orang lain. Menghargai berarti mendengar dan menerima pendapat maupun ide orang lain serta mendukung mereka. Yang ketiga, ada amanah. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Yang keempat, menunjukkan keadilan. Menunjukkan keadilan di sini maksudnya adalah seorang pemimpin harus bertindak dengan berlaku adil dan menerapkan kesetaraan kesempatan yang ada pada seluruh anggota timnya. Dan yang terakhir, melayani orang lain. Pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian, melayani, membuat keputusan yang memiliki relevansi, menguntungkan, dan tidak merugikan kesejahteraan orang lain atau pengikutnya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.